Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kembali lagi di podcast Anak Maritim. Saya nih ada beberapa narasumber-narasumber yang akan saya wawancara mengenai kelarutan gas oksigen di permukaan air laut dan di kolom air laut. Saya akan memperkenalkan nama-nama narasumber yang ada di sini. Memperkenalkan, nama saya Riziandi. Nama saya Afrul Dahir Resiana. Nama saya Alina Hasna. Nama saya Stefani Rizraid. Nama saya Winggo Priadi. Oke, saya sendiri Alifa Maulia. Jangan lupa ditonton podcast kami agar kalian nanti ngerti sedikit tentang kelarutan gas oksigen di permukaan air laut dan juga di kolom air laut. Oke, selamat menyaksikan. Kelarutan gas oksigen pada permukaan air laut dan kolom air laut. Nah, aku tuh punya pertanyaan buat kamu. Makhluk apa aja sih yang ada di bawah laut? Ini menurut aku ya, makhluk yang berada di laut itu kayak seperti alga, lamun, ada bakteri juga, ada ikan, ada plankton, dan masih banyak lagi yang berada di laut. Nah, aku ada pertanyaan yang penting sih untuk kita bahas bareng-bareng. Menurut kamu seberapa penting sih oksigen bagi mereka? Menurut aku, kelarutan oksigen itu sangat penting ya bagi makhluk hidup yang berada di lautan. Karena itu salah satu faktor utama bagi mereka. Oksigen terlarut itu apa sih? Bisa nggak jelasin dikit? Menurut aku, oksigen terlarut itu sangat penting ya bagi semua makhluk hidup atau organisme yang ada di laut. Karena oksigen terlarut itu digunakan untuk mereka bernafas, proses metabolisme. Terus mereka juga menggunakan oksigen terlarut ini untuk pertukaran zat yang kemudian itu akan menghasilkan energi untuk pertumbuhan atau pembakaran pada makhluk hidup yang ada di laut tersebut. Gitu. Aku mau nanya nih, apa sih peran oksigen terlarut itu menurut kamu? Menurut aku sih oksigen terlarut berperan dalam proses oksidasi dan reduksi bahan organik dan anorganik. Reduksi senyawa-senyawa kimia menjadi lebih sederhana dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Itu yang menurut kamu. Nah, aku punya pertanyaan kedua. Ada nggak sih dampak dari kadar oksigen yang rendah itu? Menurut aku sih ada, seperti hipoxia dapat mengancam kelangsungan hidup makhluk hidup bawah laut karena menurunkan kegiatan fisiologi mereka. Menurut aku itu aja sih. Berarti dapat menyebabkan hipoksia. Oke, terima kasih. Oke, sekarang kita bersama orang ketiga ya, bersama Winggo. Ini kan membahas tentang kelarutan gas oksigen di permukaan air laut dan kolom air laut. Tentunya ada perbedaan dengan keduanya. Menurut kamu nih, bisa nggak sih kamu jelasin sedikit tentang perbedaan gas kelarutan oksigen itu pada permukaan air laut? Jadi gini, pada permukaan air laut, gas oksigen memiliki kelarutan yang rendah karena adanya lapisan tipis minyak, lemak, dan bahan organik yang menghalangi masuknya oksigen ke dalam air laut. Permukaan air laut juga terkena pengaruh langsung dari atmosfer, sehingga terdapat perbedaan tekanan parsial oksigen antara udara dan air laut. Hal ini menyebabkan oksigen lebih mudah terlarut di udara daripada air laut. Oke, kesimpulannya berarti pada permukaan air laut itu terdapat tekanan parsial ya. Tadi kan kita udah bahas nih tentang kelarutan oksigen yang ada di permukaan laut. Jadi kalau misalnya kelarutan oksigen yang ada di kolom air laut itu gimana sih menurut pendapatmu? Nah, kelarutan gas oksigen pada kolom air laut itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ada faktor seperti suhu, tekanan, dan salinitas. Pada umumnya, kelarutan gas oksigen akan meningkat dengan peningkatan tekanan dan penurunan suhu. Namun, kelarutan gas oksigen akan menurun dengan peningkatan salinitas. Kelarutan gas oksigen pada kolom air laut juga dipengaruhi oleh aktivitas biologis atau proses fotosintesis dan fitoplankton dan makroalga yang terjadi di dalam air laut. Proses fotosintesis oleh fitoplankton dan makroalga akan menghasilkan oksigen, sehingga kelarutan gas oksigen pada kolom air laut itu akan meningkat. Namun, pada malam hari atau di kedalaman yang cukup, proses respirasi oleh organisme laut akan menghasilkan karbon dioksida dan menurunkan kelarutan gas oksigen. Penjelasannya emang
agak panjang sih guys, tapi kalian boleh cari lebih dalam lagi di podcast-podcast maritim lainnya supaya kalian lebih ngerti gitu. Oke, menurut saya kesimpulannya ini, jika dalam air laut terdapat banyak oksigen, maka bisa dikatakan bahwa air tersebut memiliki kualitas yang lebih baik. Sebaliknya, jika dalam air laut terdapat sedikit oksigen, bisa diindikasikan bahwa kualitas air tersebut buruk atau sudah tercemar. Jadi oksigen terlarut dibutuhkan oleh semua makhluk laut untuk pernapasan, proses metabolisme atau pertukaran zat yang kemudian menghasilkan energi untuk pertumbuhan dan pembiakan. Sekarang menurut kamu nih kesimpulannya? Menurut aku, jika kadar oksigen terlalu rendah, maka aktivitas fisiologis makhluk hidup di bawah laut itu akan menurun dan dapat mengancam keberlangsungan hidup mereka. Misalnya aja plankton dan ikan. Nah, mereka itu dapat mengalami stres oksigen dan bahkan kematian. Hal ini itu dapat berdampak pada rantai makanan di laut, karena plankton dan ikan itu merupakan sumber makanan bagi hewan laut yang lebih besar. Oke, itu tadi pendapat mereka ya tentang kesimpulan kelarutan gas oksigen di permukaan air laut dan juga di kolom air laut. Sekian, selesai berarti podcast kami. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi snorkeling bareng Baim. Baim tenggelam di Pulau Natuna. Sekian podcast anak maritim. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.